Shalom, perkenalkan nama saya Arifin dan istri saya Inawati. Kami rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam hidup kami sekeluarga. Bahwa dulu waktu saya sekolah, saya sudah mengenal Tuhan dan sudah tahu tentang persepuluhan. Tetapi saya belum berani melangkah karena saya masih memakai logika saya. Suatu saat Tuhan pertemukan saya dengan istri saya yang tercinta. Bukan kebetulan Tuhan memberikan saya istri yang terbaik dan cinta akan Tuhan. Awal mula saya sangat bergumul tentang masalah keuangan, Tuhan pakai istri saya untuk mendorong saya untuk melangkah dalam melakukan persepuluhan. Awalnya memang sangat berat karena di saat kami kekurangan, kami disuruh menabur. Tapi kembali, kami belajar taat untuk melakukan firman Tuhan. Di mana saat kami mengikuti ibadah offline di gereja tempat ini, saya terjamah luar biasa. Saya dijamah dari awal sampai akhir ibadah dan diingatkan Tuhan bahwa hukum yang paling utama untuk menerima janji-janji Tuhan adalah perpuluhan. Yang dimana saat sejak kecil, puji Tuhan saya sudah melakukan perpuluhan sampai saya berkeluarga. Puji Tuhan saya tetap komitmen untuk mengembalikan perpuluhan. Bahkan saya diingatkan juga tentang janji iman. Puji Tuhan, tepatnya kurang lebih tahun 2014 saya sudah mulai menabur dan puji Tuhan sampai sekarang saya masih komitmen untuk menabur janji iman. Luar biasa saudara, di saat kami menabur untuk Tuhan, Tuhan juga mengutamakan setiap kebutuhan kita dan bukan hanya berupa materi, tapi berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, baik keharmonisan, kerukunan, kesehatan, semua Tuhan anugerahkan pada kami semuanya sekeluarga, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan saya memotivasi diri saya bahwa saya menabur itu bukan untuk Pak Obaja, bukan buat untuk gereja, tapi kembalikan untuk membalas cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami sekeluarga. Waktu masuk bulan pandemi, Pak Obaja mengingatkan kembali untuk kita tetap bangkit dengan iman. Awalnya tidak mudah saudara, waktu kita masuk dalam masa pandemi itu secara manusia, secara logika, secara kenyataan kami justru lemah dan down. Tapi puji Tuhan kami juga tidak bolong-bolong mengikuti ibadah secara online waktu itu. Offline masjid ditutup, kita tetap setia mengikuti ibadah online. Bahkan Pondok Daud setiap hari kami juga belajar setia mendekat dengan Tuhan lewat doa-doa pribadi kami, saat teduh kami, misbah doa keluarga kami tetap melakukan. Bahkan puji Tuhan saya diingatkan, saya mendapat rema dan lewat khotbah Bapak Obaja bahwa kami tetap harus bangkit dengan iman walaupun kenyataannya mustahil. Kami mengambil langkah bersama untuk membangun tanah di mana selama lebih dari 10 tahun tanah itu kami tawarkan untuk dijual karena kami membutuhkan dana yang untuk perputaran usaha kami dan kebutuhan kehidupan kami. Selama 10 tahun itu kami doakan terus-menerus lewat hamba-hamba Tuhan, bahkan KKS saya, Mami Yosua Budi, tanah kami juga didoakan dan Mami Yos juga bilang bahwa tanah mendapat rema bahwa tanah ini tidak untuk dijual. Tapi kami ketawa karena kami butuh dana. Puji Tuhan, yang secara manusia itu mustahil sekali, bagi kami mustahil, bahkan keluarga besar kami bilang itu mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami sepakat sehati percaya dengan iman. Puji Tuhan, akhirnya tanah yang kami pergumulkan tersebut telah terbangun 2 ruko dan pembangunan waktu belum selesai pun pagar baru dipasang, sudah ada peminat untuk menyewa ruko kami tersebut. Dan secara manusia itu juga mustahil karena sebelah-sebelah kami banyak yang disewakan, bahkan banyak ruko yang dijual. Lewat karya Tuhan yang luar biasa, ruko kami tersewa dua-duanya dan saat ini bisa menambah untuk pemasukan kami. Ini semua murni, semua karena anugerah dan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami sekeluarga. Saya menghimbau bagi saudara-saudara yang belum melangkah untuk melakukan perpuluhan atau menabur janji iman, kami ajak saudara untuk melakukan. Kita belajar untuk komitmen setia
kita ibadah sungguh-sungguh, dengan kita doa sungguh-sungguh, dengan kita mencari wajah Tuhan yang sungguh-sungguh, pasti tidak akan sia-sia saudara. Kami ajak untuk setia mengikuti Komsel karena kami berdua bertumbuh sejak kecil lewat Komsel. Bapak rohani kami, Bapak Obaja, terima kasih. Sekian kesaksian saya, Tuhan berkati. Amin.